Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ahmad Salman Ar-Rafi. Saya berasal dari kelas A pagi semester 2 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang diampu oleh dosen pengampu Ira Novitasari MPD. Tugasnya adalah carilah mitos atau legenda dari daerah masing-masing, lalu ceritakan dengan singkat. Lalu, ilmu pengetahuan apa yang terkait dengan legenda tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan satu cerita legenda dari tanah Sambas, yakni legenda Bujang Nadi dan Dare Nandung. Alkisah di tanah kerajaan Sambas. Terdapat seorang raja yang bernama Tan Unggal. Raja Tan Unggal dikenal sebagai raja yang kejam, sosok yang paling takuti karena badannya yang besar, kuat, tegas, serta garang. Hingga suatu ketika, Tan Unggal menikah dengan seorang gadis biasa dan dianugerahi 3 orang anak, yakni Bujang Nadi, Dare Nandung, dan Dato Kulub. Tan Unggal sangat protektif terhadap anak-anaknya. Beliau tidak memperbolehkan anak-anaknya keluar dari istana, apalagi berinteraksi dengan rakyat jelata. Ini sayangnya anak-anaknya memiliki sifat yang bertolak belakang dengan ayahnya. Bujang Nadi dan Dare Nandung memiliki sifat yang lemah lembut, tidak pandang bulu dalam sosial, dan dianugerahi dengan wajah yang elok rupawan. Bujang Nadi dan Dare Nandung memiliki hobi yang berbeda. Bujang Nadi senang memelihara ayam jantan, karena saat itu terdapat tradisi menyabung ayam. Nah, sedangkan Dare Nandung sangat senang menenun, sehingga sang raja, yaitu Tan Unggal, menghadiahi sang Dare Nandung sebuah alat tenun yang terbuat dari emas. Sampailah suatu ketika malapetaka menimpa Bujang Nadi dan Dare Nandung yang sama sekali sangat sulit ditampik. Suatu ketika, saat mereka sedang bercengkrama, bertuturlah Dare Nandung kepada kakandanya. Kakanda Bujang Nadi, demi bumi dan langit, Adinda bersumpah bahwa Adinda tidak akan menikah pada seorang perjaka kecuali setampan kakanda. Mendengar ucapan adiknya itu, terus berucaplah si Bujang Nadi, Dare Nandung adikku, rembulan dan bulan boleh saja gerhana, tetapi tatapan mata kakandamu ini tidak mau mencintai seorang perempuan kecuali secantik dan selemah lembut Adinda. Percakapan mereka berdua didengar oleh salah satu hulu balang istana. Namun disalahartikan bahwa hulu balang tersebut mengira bahwa Bujang Nadi dan Dare Nandung ingin melakukan perkawinan sedarah. Hal itu langsung dilaporkan ke sang Raja Tan Unggal. Mendengar hal itu, sang Raja Tan Unggal sangat marah. Langsung memanggil anak-anaknya. Tak peduli dengan penjelasan anak-anaknya, Tan Unggal menyuruh hulu balangnya untuk membawa kedua anaknya ke sebuah tempat yang jauh dari istana. Bujang Nadi dan Dare Nandung hanya bisa pasrah, menerima eksekusi mati dari ayahnya, yakni dikubur hidup-hidup. Keduanya berpikir ini adalah takdir. Meskipun ini hanyalah fitnah dari salah satu hulu balang istana, namun di mata rakyatnya, Tan Unggal adalah sosok yang sangat berwibawa dan tegas dalam menjalani aturan. Siapapun yang salah dihukum, meskipun itu anak sendiri. Hingga sampailah di suatu bukit, tak jauh dari sungai Sambas besar. Di atas bukit tersebut, dikuburlah Bujang Nadi dengan ayam jantan kesayangannya, dan Dare Nandung dengan alat tenun emasnya. Oleh masyarakat setempat,
Di daerah Sambas, sebuah bukit tempat dikuburnya anak-anak Tan Unggal itu dikenal dengan Bukit Bujang Nadi dan Dare Nandung, yang sekarang dikenal dengan nama Bukit Sebedang, dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah Keramat Bujang Nadi dan Dare Nandung. Dewasa ini, Bukit Bujang Nadi dan Dare Nandung secara administratif masuk wilayah Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Sampai detik ini, kuburan Bujang Nadi dan Dare Nandung masih bisa dijumpai di daerah Sebedang. Konon, malam-malam tertentu, masyarakat setempat sering mendengar suara ayam jantan berkokok dan suara orang sedang menenun. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah fitnah lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Pastikan mendengar informasi dengan jelas. Jangan asal lapor saja ke atasan. Nanti yang rugi malah diri sendiri maupun orang lain karena salah informasi tersebut. Hikmah yang bisa diambil adalah kasih sayang antara anak dan ayah, rasa patuh anak kepada orang tua, dan juga rasa tegak terhadap keadilan, karena siapapun yang hukum, siapapun yang salah harus dihukum, meskipun itu anak sendiri. Dan yang paling penting adalah kesetiaan rakyat terhadap peraturan yang ada. Oke, untuk ilmu pengetahuan yang terkait adalah ilmu sosial budaya, di mana di dalamnya terdapat tradisi sabung ayam, kebudayaan menenun pakaian, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, pernikahan sedarah itu dilarang. Karena kemungkinan besar keturunan yang dihasilkan itu akan letal dan mendapatkan penyakit. Makanya pernikahan sedarah itu dilarang. Baiklah, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.